Ya, Timnas Indonesia dan Sintayong baru saja usai menjalani 2 laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti yang kita ketahui bahwa di laga tersebut, skuad Sintayong harus puas ditahan imbang dengan skor 2-2 atas Timnas Bahrain. Kemudian di laga kedua, skuad Merah Putih juga harus puas menyerah atas Timnas Cina dengan skor telak 2-1. Tentunya hal tersebut sempat membuat para pendukung Timnas Indonesia sedikit kecewa. Pasalnya, dengan hasil pertandingan kemarin, Timnas Indonesia pun saat ini harus rela terlempar di peringkat kelima klasemen grup C dengan mengemas 3 poin. Kemudian untuk laga berikutnya, pasukan Sintayong juga diketahui akan segera menghadapi Timnas Jepang yang saat ini dipenuhi pemain-pemain bintang kelas dunia. Pastinya itu semua akan menjadi ujian terberat bagi Sintayong. Pasalnya, selain menjadi tim terkuat di Asia, Timnas Jepang saat ini merupakan salah satu kandidat langganan yang selalu lolos ke putaran final Piala Dunia. Memang jika melihat dari ranking FIFA, Timnas Jepang jauh lebih unggul ketimbang Timnas Indonesia. Tercatat, Timnas Jepang saat ini berada di peringkat ke-15 ranking FIFA dunia, sedangkan skuad Sintayong saat ini masih bertengger di peringkat 130 ranking FIFA dunia. Kemudian selain itu, jika kita melihat dari head to head atau pertemuan terakhir, Timnas Jepang juga jauh lebih unggul. Tercatat dari 5 pertemuan terakhir, Timnas Jepang berhasil merebut 3 kali kemenangan, sedangkan Timnas Indonesia hanya mampu meraih 1 kali kemenangan dan 1 kali seri. Namun semua itu juga tidak bisa dijadikan patokan. Seperti yang kita ketahui, apapun bisa terjadi di pertandingan itu nanti, dan tentunya harapan kita semua, Timnas Indonesia bisa meraih hasil yang positif saat menghadapi laga terakbar tersebut. Kemudian selain itu, pihak PSSI saat ini juga diketahui tengah mengebut proses naturalisasi pemain dari Eropa, yaitu Kevin Dick, yang merupakan pemain yang ditunggu-tunggu dan diperkirakan akan mampu memberikan harapan baru bagi skuad asuhan Sintayong. Lalu seperti apakah persiapan yang akan dilakukan Sintayong untuk menghadapi tim nomor 1 di Asia tersebut? Berikut ini merupakan line up yang berpotensi digunakan Sintayong untuk menghadapi Timnas Jepang di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Oke, yang pertama untuk penjaga gawang, sepertinya Sintayong akan kembali tetap mengandalkan Martin Paes. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa Martin Paes saat ini merupakan kiper terbaik yang dimiliki skuad Timnas Indonesia. Bagaimana tidak, penyelamatan-penyelamatan yang pernah ditorehkannya membuat dirinya saat ini spontan menjadi pahlawan baru di bawah mister gawang Timnas Merah Putih. Kemudian selain itu, aksi-aksi berkelas yang pernah ditunjukkannya juga berhasil membuat dirinya semakin dicintai dan juga selalu ditunggu-tunggu penampilannya oleh para pendukung Timnas Indonesia. Memang saat menghadapi Timnas Cina kemarin, Martin Paes tercatat sempat kebobolan sebanyak 2 kali, namun di mata publik, penampilan Martin Paes masihlah terbilang cukup baik. Pasalnya, 2 gol yang dicetak oleh Timnas Cina kemarin merupakan kategori gol yang paling sulit diantisipasi oleh kiper manapun. Kemudian dengan pengalaman luar biasa dan bukti-bukti nyata yang telah dipersembahkannya, bisa kita pastikan Martin Paes akan menjadi pilihan utama untuk mengawal mister gawang Timnas Indonesia saat menghadapi Timnas Jepang di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Kemudian selanjutnya di barisan belakang, sepertinya Coach Sintayong akan memasang nama-nama bintang seperti Jay Itzes, Miss Hilger, dan Justin Hapner. Pada saat menghadapi Timnas Jepang nanti, Jay Itzes sepertinya akan kembali dipercaya Sintayong demi untuk mempertangguh benteng pertahanan Timnas Merah Putih. Kemudian selain itu, ketenangan dan permainan solid yang selalu diperlihatkannya sangatlah diyakini mampu memberikan rasa yang sangat aman di barisan belakang pasukan Sintayong. Memang ketika menjalani laga terakhir kemarin, Jay Itzes tak mampu menahan 2 gol yang dilesakan oleh Timnas Cina, namun publik pun menilai itu semua bukanlah kesalahan murni bagi dirinya, melainkan taktik dan strategi yang diterapkan Sintayong memang perlu dipertanyakan saat menghadapi Timnas Cina kemarin. Kemudian selain itu, Miss Hilger tentunya kita semua sudah tahu, meskipun jam terbangnya tergolong minim dalam membela Timnas Indonesia, namun pemain satu ini telah berhasil menunjukkan kualitas berkelasnya. Bahkan permainannya yang sangat efisien dalam membaca pergerakan lawan membuat dirinya kini telah menjadi pasangan duet maut bagi Jay Itzes dalam menjaga benteng pertahanan Timnas Indonesia. Kemudian khususnya Justin Hapner sepertinya juga akan kembali diandalkan Sintayong, mengingat Timnas Jepang selalu mengandalkan serangan bertubi-tubi dalam mengeksekusi lawannya. Tentunya dengan kehadiran Justin Hapner dengan tackle-tackle bersihnya,
sangatlah diharapkan bisa untuk menghentikan serangan-serangan yang akan diluncurkan tim peringkat 1 di Asia tersebut. Kemudian selanjutnya untuk posisi kanan dan kiri sepertinya Sintayong diprediksi akan menurunkan Kevin Dix dan Kelvin Pierdong. Ya, baru-baru ini dunia sepak bola Indonesia telah dikejutkan dengan kedatangan Kevin Dix yang secara resmi telah memulai proses naturalisasinya untuk menjadi warga negara Indonesia. Tentunya dengan kehadiran pemain yang saat ini membela klub Copenhagen tersebut akan menjadi angin segar dan akan menjadi harapan baru bagi pasukan Sintayong. Kemudian selain itu, calon pemain naturalisasi satu ini juga memiliki rekam jejak yang mentereng. Tercatat dirinya sudah 17 kali berlaga di Liga Champions. Bahkan Kevin Dix juga tercatat juga beberapa kali menghadapi klub-klub elit seperti Manchester City dan Manchester United. Kemudian dengan pengalaman luar biasa yang dimilikinya saat ini, sangatlah diyakini akan mampu memberikan kontribusi yang sangat signifikan dan diyakini akan memberikan dampak yang positif bagi rekan-rekan yang lain dalam berjuang mengharumkan nama bangsa. Kemudian selain itu khususnya Kelvin Pierdong sejauh ini juga tercatat berhasil menunjukkan performa terbaiknya saat bersama timnas Indonesia. Kemudian selain itu kelincahan dan umpan-umpan akurat yang selalu menjadi andalannya membuat dirinya saat ini menjadi salah satu pemain yang paling diwaspadai oleh pemain-pemain lawan. Kemudian selain itu dengan permainan multifungsi yang saat ini dimilikinya juga diyakini akan mampu memberikan dampak yang positif dalam membangun serangan sekaligus menjaga benteng pertahanan timnas ketika akan menghadapi timnas Jepang di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemudian selanjutnya di posisi tengah sepertinya Sintayong akan memasang Tom Haye dan Nathan Chuon. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa pemain yang dijuluki The Professor tersebut saat ini telah resmi menjadi pemain kunci bagi skuad timnas Indonesia. Kemudian selain itu, umpan-umpan berkualitas dan akurat yang selalu menjadi andalannya sangatlah diyakini dapat memberikan dampak yang positif dalam mengalirkan bola sekaligus menciptakan peluang-peluang emas ke jantung pertahanan timnas lawan. Memang saat menghadapi timnas Cina kemarin, Tom Haye terlihat memulai pertandingan dari bangku cadangan. Namun semua itu tak mampu menurunkan sikap keprofesionalannya sebagai pemain. Bahkan ketika ia masuk di babak kedua, dirinya langsung menjadi penggerak utama di setiap serangan. Dan di pertandingan itu pun, Tom Haye juga berhasil memecahkan kebuntuan dengan mencetak gol di menit ke-86. Walaupun di pertandingan itu timnas Indonesia harus mengakui keunggulan dengan skor 2-1 atas timnas Cina. Kemudian khususnya Nathan Chuon, tentunya kita semua sudah tahu permainan dinamis dan keahliannya dalam membaca pergerakan lawan sangatlah diyakini bisa mengoptimalkan serangan-serangan yang akan dibangun skuad Sintayong dari lini tengah. Kemudian selain itu penampilan energik yang telah diperlihatkannya terbukti dapat menjaga stabilitas permainan sekaligus akan bekerja sama dengan Tom Haye untuk mengalirkan bola dan mengatur tempo permainan di lini tengah timnas Indonesia. Kemudian selanjutnya di posisi sayap kiri dan kanan akan diisi oleh Ragnar Oratmangun dan Sandy Walsh. Ya, siapa yang tak kenal dengan dirinya? Pemain yang sering dijuluki Wak Haji tersebut tercatat selalu memberikan penampilan yang sangat memukau saat dirinya membela timnas Indonesia. Kemudian selain itu, dengan keahliannya dalam memanfaatkan umpan-umpan yang diberikan rekan setimnya, diyakini akan mampu menciptakan kecemasan di lini pertahanan timnas Jepang mendatang. Kemudian selain itu, dengan tembakan-tembakan akurat yang saat ini menjadi ciri khasnya, sangatlah diyakini bisa menjadi daya gedor yang mematikan demi untuk merobek gawang timnas lawan dan menciptakan pundi-pundi gol demi untuk merebut 3 poin penuh atas timnas Jepang di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemudian selain itu khususnya Sandy Walsh, tentunya kita semua masih ingat bagaimana berkelasnya penampilan yang telah dipersembahkannya saat menjalani laga-laga sebelumnya sehingga mampu membuat pemain-pemain lawan menjadi frustasi saat ketika akan menghadapinya. Kemudian selain itu perlu juga untuk kita ketahui bahwa Sandy Walsh selain memiliki keterampilan yang luar biasa, Sandy Walsh juga dikenal sebagai pemain multi talenta yang bisa diposisikan sebagai pemain bertahan, gelandang tengah, dan juga bisa pastinya ditugaskan meluncur ke depan untuk mengobrak-abrik jantung pertahanan timnas lawan. Kemudian selanjutnya di posisi striker depan sepertinya akan menjadi milik Rafael Struijk. Ya, pada saat menghadapi timnas Jepang nanti, Rafael Struijk dipastikan akan tetap menjadi pilihan utama bagi Sintayong di lini depan. Kemudian selain itu, gol indah yang diciptakannya ke gawang timnas Bahrain kemarin, sepertinya itu semua sudah cukup menjadi bukti bahwa dirinya memanglah pemain berkualitas
dan memiliki prospek yang menjanjikan bagi skuad timnas Indonesia. Memang ketika menghadapi timnas Cina kemarin, dirinya tak mampu menorehkan gol untuk timnas Indonesia. Namun penilaian dari publik, hal tersebut bukanlah kesalahan murni bagi dirinya, melainkan di pertandingan tersebut, Rafael Strijk memang terlihat tidak memiliki peluang dan kurangnya pasokan aliran bola terhadap dirinya. Kemudian dengan kelincahan dan syuting-syuting tak terduga yang selalu menjadi ciri khasnya, sangatlah diyakini akan mampu memberikan ancaman berharga bagi timnas Jepang di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia yang akan berlangsung pada pertengahan bulan November 2024 mendatang.